Tasya, boleh nggak aku pinjam gaunmu? Nanti pasti aku cuci. Pakai aja, nanti aku cuci sendiri. Soalnya nggak bisa kalau pakai mesin cuci. Makasih, Tasya. Tasya, gaunmu aku cuci pakai mesin cuci tapi malah rusak. Udah aku bilang nggak bisa kalau pakai mesin cuci. Aku nggak tahu. Kamu nggak pernah dengerin yang aku bilang. Aku kan nggak sengaja. Kenapa kamu marah? Apa enaknya sih anggur hijau? Kamu beli aja sendiri. Rasanya manis banget. Anggur hijau ya? Aku mau coba dong. Kamu bilang nggak enak. Kenapa pelit banget sih? Aku cuma mau coba doang. Cuma buat ngejel perut ya. Hah? Halo, Ma. Rumah kita yang di kota akhirnya sudah siap huni. Putriku benar-benar hebat. Mama tenang aja. Kalau butuh sesuatu bilang aja ke aku. Ayo kita nonton bareng. Guru bilang kalau kalian tidak mengumpulkan tugas, kalian gagal di matkul ini. Hah? Batasnya hari ini? Iya, kalau kamu nggak ngumpulin, kamu gagal. Emang nggak bisa dikumpulin besok? Michelle, tugas ini udah 1 minggu. Sekarang batasnya, jadi harus kamu kumpulin. Kenapa nggak ada yang ngingetin sih? Kan aku belum selesai. Kenapa nilaiku jadi 0? Terakhir kali kan kamu telat ngumpulin tugas. Itu gara-gara Nita nggak bilang ke aku. Kan udah aku bilang kalau nggak ngumpulin gagal, kamu aja yang nggak denger. Kan bisa ngomong berkali-kali. Tasya, boleh nggak aku pinjam gaunmu? Nanti pasti aku cuci. Pakai aja, nanti aku cuci sendiri. Soalnya nggak bisa kalau pakai mesin cuci. Makasih, Tasya. Tasya, gaunmu aku cuci pakai mesin cuci tapi malah rusak. Udah aku bilang nggak bisa kalau pakai mesin cuci. Aku nggak tahu. Kamu nggak pernah dengerin yang aku bilang. Aku kan nggak sengaja. Kenapa kamu marah? Tasya, dia ngasih kamu bunga jadi aku membantumu menerimanya. Kenapa kamu terima? Aku kan nggak suka sama dia. Ya udah nunggu kamu loh di bawah panas-panas. Udah jangan disia-siakan. Kamu membantunya menerima dia. Terus gimana Tasya menghadapinya? Ya ngomong sama dia. Tapi aku kan nggak suka. Nanti juga kamu suka. Kamu bener-bener nggak bisa diajak ngomong. Lihat kan dia menerimanya. Dia mau mengembalikannya. Kenapa dibalikin? Aduh, bener-bener nggak bisa diajak ngomong. Michelle, kamu mau masak mie siput? Iyalah, nggak lihat apa? Kemarin di grup diumumin kalau ada pengecekan hari ini. Kapan diumumin? Aku nggak tahu tuh. Ketua kelas yang ngasih tahu dari kemarin. Ya, tapi aku nggak lihat. Gak apa-apa, kamu bisa makan besok. Aku sama Nita mau ke kantin. Aku beliin juga ya. Oke. Hei, gimana ini? Tadi waktu aku masak mie siput, pas banget kamar kita dicek. Jadi pancinya disita, terus kamar kita dikurangi poinnya. Kan tadi udah bilangin bakal dibeliin makanan. Iya, aku pikir mereka nggak bakal periksa kamar kita. Apa yang kalian lakukan? Kamu nggak diterima di asrama kami. Kenapa kalian mengucilkan Nita? Kalian sudah mahasiswa, jangan kekanakan. Wah, ayo beli anggur hijau. Apa enaknya sih anggur hijau? Kamu beli aja sendiri. Rasanya manis banget. Anggur hijau ya? Aku mau coba dong. Kamu bilang nggak enak. Kenapa pelit banget sih? Aku cuma mau coba doang. Cuma buat ngejel perut ya. Hah? Tasya, bisa nggak kamu bawain aku makanan? Aku lagi nggak mau makan di kantin. Tapi aku lagi nggak enak badan hari ini. Tolong aku ya. Oke, tapi agak lama ya. Kok ini udah dingin? Kamu nyuruh aku makan apa? Tadi aku udah bilang kan aku bakal lama. Kamu kan bisa lari. Kalau kayak gini jadinya kan aku nggak bisa makan. Kamu belum ganti uangku. Aku kan nggak jadi makan. Kenapa aku harus menggantinya? Gimana sih? Besok aku ulang tahun. Kalian jangan lupa siapin hadiah ya. Tasya, aku suka baju ini. Kamu beliin ini aja buat aku. Aku nggak ada uang. Bukannya kamu habis dapat beasiswa? Bilang aja kalau kamu nggak mau beliin. Emangnya itu uangmu? Kenapa dia harus membelikannya untukmu? Oke. Kalian mengucilkan aku ya? Biarin aja aku laporin ke Pak Guru. Pak Guru, dia sudah memanfaatkan kami. Kalau malam begadang, kalau pagi tidur. Dan kami nggak boleh ribut sama sekali. Iya, kami jadi pengen pindah asrama. Baiklah kalau begitu. Aku akan mencari tahu. Kalian gak cukup mengucilkan aku, sekarang kalian mau fitnahku. Pak Guru, saya tuh gak tahu apa-apa. Mereka duluan yang mulai. Yakin kamu gak tahu apa-apa? Aku mengerti. Pendaftaran beasiswa tidak mampumu tidak perlu dikumpulkan. Tulis saja surat permintaan maaf. Bawain es krim nih, Nita 1, Caca 1. Makasih ya. Kalau punya aku mana? Maaf ya, udah habis. Ini gimana sih ngerapiinnya? Biar aku bantu. Tasya, kamu hebat. Tasya, bantuin aku juga. Gak mau. Tasya, tugasmu udah selesai. Aku pinjem ya. Gak ada. Tasya, pinjem tugasmu dong buat referensi. Aku belum punya ide. Oke, aku kirim ya. Kamu pilih kasih banget sih. Tadi bilang ke aku gak ada. Kok dia dipinjemin? Siapa kamu bilang aku pilih kasih? Coba deh, sadar diri. Michelle, facial washku kok udah habis kayak gini? Aku ngambilnya kebanyakan soalnya buat ngebersihin sepatuku. Ya udah, kamu beliin aja yang baru. Kenapa? Aku kan cuma pakai sedikit. Kenapa dia kayak gitu sih? Dia emang kayak gitu. Nih, kamu pakai aja punyaku. Makasih ya, Nita. Aku akan mencobanya. Makanan datang, masing-masing 15.000 ya. Caca, kamu transfer kebanyakan. Anggap aja itu biaya tambahannya.
Michelle, kok kamu cuma 10? Aku tahu itu kan cuma kurang 5.000. Tasya, makasih ya, nih aku balikin. Michelle, kalau pinjam baju itu dicuci, masa masih kotor kamu balikin? Itu kan cuma kain, tinggal masukin aja di mesin cuci. Cerat banget sih. Kamu. Si Michelle itu emang gak tahu etika sama sekali. Itu kan masalah kecil dan kamu terus mengungkitnya. Kamu terlalu picik ya? Iya, emang kenapa kalau picik? Kalau dia picik, terus kamu apa? Orang kurang ajar. Aku akan baik kalau dia baik padaku. Jadi itu wajar, bukan pilih kasih. Kalian sekongkol buat menindasku ya? Aku akan pindah kamar. Nita udah bangun. Lihat deh, makanan ini enak banget. Kamu makan lagi? Perasaan makan terus tiap hari. Badanmu jadi makin gemuk. Hati-hati aja gak bisa dapet pacar. Aku gak gendut kok. Menurut kalian bagus gak? Bagus? Baju apa sih itu? Kenapa kamu malah beli baju yang modelnya aneh banget? Aduh, bener-bener gak enak buat dilihat. Tasya, ayo kita belanja. Ujian udah dekat, aku mau belajar. Jangan bercanda deh. Emang kamu bisa apa? Pengetahuanmu kan sedikit. Udahlah, kamu gak usah pura-pura belajar. Kenapa kamu selalu ngeremehin aku? Kapan aku ngeremehin? Itu kan kenyataan. Kamu berperan banget sih. Aku kan mengingatkanmu. Lain kali aku gak akan ngingetin kamu lagi. Baik, itu saja informasi kompetisi. Kelas selesai. Ayo Tasya, Nita dan Caca pasti nungguin kita. Mau kemana? Nita ngundang kita makan malam buat ulang tahunnya. Kamu gak tahu? Dia pasti udah di restoran sama Caca. Aku gak tahu. Oh, dia mungkin lupa. Ayo bareng sama aku. Oke, nanti aku beli hadiah sekalian. Selamat ulang tahun ya, Nita. Si Michelle mana kok belum datang? Kenapa gak ngundang Tasya? Lumayan kan bisa dapet tambahan hadiah. Aku gak butuh hadiahnya. Seleranya kan jelek banget. Buat apa? Kasihkan buat dia ya, aku pergi dulu. Ini, aku gak makan. Michelle. Di sini ternyata. Lihat gimana gambaranku. Bagus. Tapi kenapa Nita selalu ngeremehin aku? Dia bilang aku nggak bisa ini dan itu. Emang ada orang yang ingin merasa lebih baik dengan merendahkan orang lain. Abaikan aja dia. Kamu mau ikut kompetisi sama aku nggak? Kamu kan sangat berbakat. Ternyata aku juga bisa dianggap berbakat. Tapi itu butuh 3 orang. Ayo kita cari di kelas lain. Atau ada yang mau ikut. Oke. Halo, aku Manda. Halo, aku Tasya dan ini Michelle. Tasya, kamu kelihatan cantik, sangat paham soal gaya. Pasti kita akan menang. Ternyata styleku lumayan. Ayo semangat. Semangat. Aku merevisi gambarnya lagi. Lihat deh. Ini sangat bagus. Kalian lapar kan? Ayo makan dulu. Tasya, setiap kamu pesan makanan pasti sangat enak. Iya kan, seleranya dia tuh bagus. Ternyata aku juga bisa dipuji soal makanan. Tasya, desain gambar kita nggak terpilih ya? Kita menang. Benarkah? Itu hebat. Manda udah pesan restoran. Ayo kita rayakan. Apa yang dibikin sama juri itu? Bisa-bisanya gambar kayak gitu aja menang. Abaikan dia. Jauhi teman yang membuatmu merasa rendah diri. Teman sejati akan membuatmu merasa percaya diri. Nita, aku pinjam laptopmu ya buat upload tugas. Oke, pakai aja. Tasya, kenapa kamu ngumpulin tugas punya aku? Aku dikira menjiplak sekarang. Aku lupa mengerjakannya, jadi ngumpulin punyamu. Kamu gila ya? Kan kamu bisa bikin lagi. Tasya, kok kamu upload foto yang ini? Aku kan kelihatan jelek. Astaga, aku lupa. Kalau gitu hapus sekarang. Yang like banyak, sayang kalau dihapus. Kamu? Ini pacarku, Bagas. Halo. Kamu jangan menyesal ya sama Nita. Meskipun biasanya dia jarang mandi, sikat gigi seminggu sekali, tapi dia gadis yang baik kok. Tetap terima dia ya. Bagas. Kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Kamu gak sadar kamu udah keterlaluan? Terus menurutmu kamu gak keterlaluan? Nita, kok kamu upload foto yang ini? Aku kan kelihatan jelek. Emang kenapa sih udah terlanjur juga? Udah banyak yang lihat, dihapus aja. Astaga, sedikit kok, lebih banget sih. Ini pacarku Dimas, dan ini sahabatku Nita. Wah, pacarmu ganteng juga ya. Aku mau ke toilet dulu. Tasya dan aku baru pacaran, bisa nggak kamu ceritain tentang dia? Kayak hobi atau kebiasaannya? Tentang dia ya? Dia suka pete. Jadi kalau dia kentut itu baunya sampai satu ruangan. Pas dia tidur, dia itu menggertakkan gigi dan mendengkur. Kadang sampai bikin aku nggak bisa tidur. Tapi dia gadis yang baik kok. Jadi kamu harus menyayanginya ya. Tasya, aku belum selesai ngerjain tugas nih. Aku lihat punyamu dong. Oke, aku kirim filenya. Tasya, kenapa artikelmu bisa sama persis dengan punya Nita? Hah? Aku lagi buru-buru, makanya aku ngumpulin punyamu deh. Aku memperlakukanmu sama seperti kamu memperlakukanku. Tapi kenapa kamu tidak bisa terima? Tagihan listrik bulan ini 200.000, jadi masing-masing 50. Kenapa bulan ini boros banget ya? Wajar lah, sekarang cuacanya panas banget, jadi AC nggak pernah mati kan? Kalau gitu karena nggak ada kelas, mending kita ngadem aja di mall. Kayaknya akan lebih hemat. Yakin nggak pengen beli apa-apa di mall? 100% yakin. Buat ke mall tadi kita habis 200.000. Itu mah cukup buat bayar tagihan listrik. Kita kan kesana buat hemat uang. Kalau kita jalan ke mall, nggak mungkin kalau nggak ngabisin uang. Uangku. Kenapa dibuang?
Daripada dibuang, mending makan aku aja. Itu semangka bekas kemarin, takutnya bikin diare. Gak apa-apa, malah bagus, gak usah diet. Aku pulang. Kok gak ada orang? Kenapa Nita? Biarin dulu dia kena diare parah banget. Baru aja pulang dari rumah sakit. Kamu beneran makan semangka bekasku? Aku pengen hemat biar gak usah beli semangka, tapi sekarang malah beli obat yang lebih mahal. Cara kamu hemat itu salah. Kamu beli banyak banget camilannya. Ada diskon, kalau beli 200.000 dipotong 50.000. Hemat banget kan? Lain kali beli aja di sana. Kayaknya ini produk kadaluarsa. Gak apa-apa lah, masih bisa dimakan, yang penting murah. Gimana ini, semua produknya udah kadaluarsa. Kamu kan belinya emang udah mepet semua. Sayang banget kalau dibuang, baru beberapa hari aku makan aja deh. Kamu lupa, terakhir kali kamu sakit perut berapa biayanya? Kalau aku tahu begini, aku gak akan membelinya. Tasya kenapa? Aku nggak tahu, dia cuma mengangkat telepon tadi. Aku tanya aja lah. Jangan, kalau Tasya nggak cerita sendiri jangan tanya. Oke, baiklah. Tasya, Kenapa kemarin kamu menangis? Cuma kamu yang peduli sama aku. ceritain apa yang terjadi. Aku habis putus. Hah? Kok bisa? Apa alasannya? Pertama dia ngomongnya kasar, terus sering banget nyalain aku, padahal dia yang salah. Ini buat kamu, makasih ya sudah menghiburku. Gak masalah. Sini. Tahu nggak? Ternyata Tasya itu habis putus. Kapan dia bilang? Kok kamu tahu? Dia emang ceritanya cuma sama aku. Karena dia cuma cerita sama kamu jangan ngasih tahu orang lain. Aduh, nggak apa-apa. Kita kan teman sekamar, nggak akan masalah. Aku kasih tahu. Dia putus sama pacarnya karena pacarnya itu kasar. Nita, kamu belum mengumpulkan tugas dari Pak Guru. Aku lupa mengerjakannya. Aku pinjem ya. Enggak, ini punya orang lain. Lagian Pak Guru juga akan tahu itu bukan jawabanmu. Astaga, nanti juga aku bal lagi. Nggak bisa, kamu harus kerjain sendiri. Kamu nyebelin banget sih jadi ketua kelas. Pantas aja diputusin. Siapa yang tahu denganmu? Wah, omongannya Nita kejam banget ya. Tasya, kamu belum makan kan seharian? Ini aku beliin kue. Aku dengar makanan manis bisa membuatmu merasa lebih baik. Jangan sedih soal itu. Kamu cukup bahagia dan jadilah dirimu sendiri. Makasih. Tasya, aku tahu aku salah, maafin aku ya. Pergi. Bertanya tentangmu belum tentu peduli. Yang benar-benar peduli meskipun kamu tidak mengatakannya, mereka akan menemanimu. Halo, namaku Tasya. Halo, aku bawain barang-barangmu ya. Makasih. Yang tinggi itu namanya Nita, dia punya temperamen yang sangat buruk. Yang di sebelahnya itu sahabatnya. Kalau bisa, kamu jangan deket-deket sama mereka. Aku ada urusan, kamu rapiin dulu ranjangmu. Anak baru ya? Apa kamu ngomong sama aku? Siapa lagi? Dia tuh penyihir, karakternya nggak baik. Menurutku dia baik kok. Aku lagi jualan skincare nih buat kamu. Makasih. Ini kalau di luar aku jual 1 juta. Karena kita temenan, aku kasih buat kamu 600.000. Aku mau ke kantin, kamu mau nitip? Ayo ke sana bareng. Gak usah, cuacanya kan panas. Titip aja ke aku. Tasya, totalnya 25.000 ya. Seingatku harganya 15.000. Ongkirnya kan belum. Sekarang cuaca panas, gak bisa dong kalau gratis. Biasanya ongkirnya itu cuma 5.000. Dasar serakah. Aku gak minta ke kalian ya. Aku kasih diskon ya. Ongkirnya cuma 8.000 aja. Michelle, kayaknya ada yang salah sama skincare yang kamu jual. Nih wajahku jadi merah. Mana mungkin, wajahmu aja yang gak cocok. Orang lain gak apa-apa tuh memakainya. Michelle, kayaknya ada yang salah sama skincaremu. Iya, wajah kami jadi merah. Yang punya masalah kan wajah kalian. Apa urusannya sama aku? Kok dia kayak gitu sih? Skincare 600.000 tapi kualitasnya jelek. Kamu beli dengan harga 600.000? Iya, awalnya kan 1 juta. Kami beli 60.000. Hah? Kesel banget deh. Ternyata Michelle itu bener-bener gak baik. Kan udah aku ingetin, kamu gak dengerin sih. Salah sendiri. Aku harus ngelakuin sesuatu. Kami akan membantumu. Apa itu? Sekarang kalian mau menindasku ya? Siapa yang mau menindasmu? Kami itu ingin merawat kulitmu. Hah? Jangan semprot wajahku. Wajahku. Aku gak akan mau lagi jualan skincare. Kalian semalam gak ada di asrama, guru udah tahu. Terus gimana? Tasya, bisa nggak kamu jelasin buat kita? Kenapa harus aku? Karena nilaimu bagus dan guru menyukaimu. Jadi tolong bantu kami ya. Kalau enggak nanti poin kami dikurangi. Tolong ya Tasya. Cukup, mereka tidak ada di asrama dan kamu menyembunyikannya. Pak Guru. Tulis ulasan 1000 kata. Padahal bukan salahku, tapi Pak Guru memarahiku. Tapi setiap mereka melakukan kesalahan, kamu selalu membantu mereka kan? Aku
Tasya, bisa nggak aku masuk ke tugas kelompokmu? Soalnya nggak ada yang mau sama aku. Oke, enggak. Dia teman kita, nggak apa-apa. Kamu aja bantu dia. Tasya, kamu bisa kerja sama aku. Tapi nilaiku nggak bagus. Mungkin aku nggak bisa berbuat banyak. Nggak apa-apa, kamu yang mengatur pengetikannya. Oke. Tasya, gimana kamu mengerjakan tugas kelompokmu? Pengetikan dasar saja salah. Pengetikan. Tasya, aku habis masak mie di dalam asrama, terus ketahuan guru, kompor listrikku disita. Bisa nggak kamu mengambilnya? Kayaknya dia nggak akan mau. Kamu tinggal tanda tangan aja. Kamu kan punya hubungan baik sama guru, dia pasti nggak akan menyulitkanmu. Tolong aku ya, Tasya. Oke. Tasya, di grup ada laporan kamu pakai alat listrik ilegal. Hah? Aku kan cuma membantu. Aku pikir mereka kan teman sekamar. Kalau nggak aku bantu, aku merasa kasihan. Kamu bukan malaikat, kenapa harus selalu menolong mereka? Kalau kamu ingin bahagia, coba deh sedikit tidak peduli. Banget. Kalau aku ingin bahagia, Tasya, aku lupa beres-bersih, jadi poinku dikurangi. Bisa nggak? nggak bisa. Itu salahmu sendiri, jadi tanggung sendiri. Tasya, tolong bantu. Nggak mau. Perfect. Di luar panas banget, aku jadi males mau ngambil paket. Aku mau keluar nih, aku ambilin sekalian ya. Baiklah, aku bilang ke kurirnya. Kenapa kamu selalu membeli Tasya? Nyuruh dia ini dan itu. Membeli apa? Apa urusanmu kalau dia mau membantuku? Wah, ada leci ya, aku mau coba. Bukannya sekarang leci mahal ya? Gak apa-apa, makan aja. Kalau enak aku beli Tasya lagi. udah cantik, baik hati lagi. Kayaknya aku salah makan, perutku sakit banget. Kalau gitu kamu istirahat dulu aja. Tapi aku belum ngerjain bagianku. Gak apa-apa, biar kami yang ngerjain. Kamu mau membantunya? Iya, itu gak masalah. Tasya, apa kamu gak merasa kamu itu terlalu memanjakan Michelle dan Laras? Ah, apa iya? Kamu itu dibully, makanya kamu mau aja kalau disuruh sama mereka. Tasya ambil ini. Kenapa kalian beli banyak makanan? Kami beli kelengkeng kesukaanmu loh. Wah, aku juga beliin kamu cherry. Itu semua kesukaanku. Kalian membelikan semua itu buat Tasya? Iya, ayo makan bareng. Nita, lihat kan, mereka gak pernah membeliku. Tasya, ini tadi aku ambilin paketmu. Pasti berat ya, lain kali biar aku yang ambilin buat kamu. Aku ambilin biar kamu gak perlu ke bawah, apalagi cuacanya panas. Gimana? Kamu masih demam? Udah mendingan? Ini catatan materi hari ini. Makasih ya. Kami itu memang saling memberi, jadi nggak cuma aku, tapi mereka juga baik dan tulus padaku. Aku mengerti. Ayo makan bareng. Jangan berhenti memberi ketulusan karena takut tidak ada timbal baliknya. Karena ketulusan akan ditukar dengan ketulusan juga. Kak, ini makananmu sedikit pedas dan tanpa seledri. Taruh aja di situ. Oh iya, paketku udah datang, ambilin ya. Oke. Kamu bukan pembantunya, kenapa mau aja disuruh ini dan itu? Dia kan ketua BEM. Kalau aku pengen masuk BEM, aku harus menurutinya. Tasya, bikinin aku PPT. Oke. Tasya, beliin aku makanan. Oke. Tasya, buangin sampahku. Tasya. Kak senior, ini kopimu. Makasih. Terus bagaimana pendaftaran BEM-nya? Oh, pendaftarnya belum dibuka. Nanti aku kasih tahu. Oke. Pendaftaran BEM udah dibuka, kamu belum tahu? Dia udah janji ngasih tahu aku. Kak, kenapa kamu gak biarin Tasya masuk BEM? Bukannya akhir-akhir ini dia terus menjilatmu. Dia? Dari penampilannya aja kelihatan banget kalau dia pura-pura. Mana mungkin aku biarin dia masuk BEM? Nanti bikin masalah lagi. Aku kesel banget. Aku udah bilang kan gak ada gunanya nyenengin dia, cuma buang-buang waktu. Aku cuma pengen ikut organisasi buat menambah pengalaman di resumku. Perusahaan itu cuma melihat kinerjamu, gak ada gunanya melihat pengalaman organisasi. Dan lebih baik kamu berjuang sesuai kemampuanmu daripada menyenangkan orang lain. Tasya, sekalian ambilin paketku. Kamu memanggilku? Kalau bukan siapa lagi? Aku pikir kamu gak berani lagi ngomong sama aku. BEM lagi ngadain acara, bantuin aku nyebarin brosur ya. Bukankah ini sangat lucu kamu menyuruhku? Tasya, nilai ujianmu dapat peringkat pertama lagi. Itu udah biasa. Udah denger belum? Katanya ada yang ngelaporin ketua BEM terus dia diberhentikan. Beneran, bener, aku denger sendiri. Kamu yang melaporkannya? Bukan aku. Ketika punya teman dari daerah timur. Nita, aku dengar orang timur itu ngomongnya terbalik. Menurutku enggak. Bukannya kamu kayak gitu. Itu sulit sih menjelaskannya. Jadi benar atau salah? Cuma stereotip itu. Tapi barusan kamu kayak ngomong terbalik. Itu kalimat terbalik. Bukannya semua normal itu. Lupain aja deh, ayo. Kali ini sebutkan contoh peribahasa. Tasya, kamu dulu. Tumbuh itu sama sulitnya mendaki langit. Meski kadang berbelok, tapi tetap tumbuh. Selanjutnya, Nita. Meskipun jalan masa depanmu sulit, keluargamu akan selalu di sampingmu sampai kamu sukses. Tunggu sebentar. Siapa penulisnya itu?
Kuliah pagiku banyak banget. Masih mending daripada SMA. SMA berangkatnya jam setengah 8, sama aja kayak kuliah, cuma beda 30 menit. Kamu salah inget ya, SMA kan masuknya jam 5.50. Masuk jam berapa? 5.50. Jam berapa? 5.50. Kalian yang di timur udah gila ya? Aku mengacaukan interview kerjaku lagi. Pertanyaan macam apa itu? Emang apa pertanyaannya? Kalau kamu makan sama bos, terus kamu yang dikira bosnya, apa yang akan kamu lakukan? Aku gak nyangka ternyata aku lebih pantas jadi bos daripada kamu. Hahaha. Jawaban macam apa itu? Saya akan memimpin makan malam kali ini agar bos bisa bersantai dan memperkuat hubungan dengan tim. Selama ini bos sudah memimpin kami, membimbing kami, dan sudah membawa kejayaan untuk kami semua. Tepuk tangan semuanya.